Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita sudah eksperimen mengetes baterai ABC Super Extra Heavy Duty dengan alat DL24 mendapatkan kapasitas sebesar 900 mAh, cut off di 0,8 volt. Kemudian dengan alat ini ZB2L3 dengan cut off di 0,5 volt tembus 1000 mAh, dan juga dengan ini HW586 tembus 1000 mAh juga dengan beban yang berbeda-beda ya. Ya, ini HW586 sudah saya beri casing ya. Nanti mungkin link pembeliannya saya coba taruh di deskripsi, ada yang berminat. Ya, selanjutnya kita akan mengetes baterai extra heavy duty dari ABC warna merah ini ya. Dengan ya, kita langsung buka saja. Ya, ini dengan angka di belakang sini ada angkanya ya teman-teman, 11/27. Mungkin November 2027 untuk kadaluarsa mungkin ya. Ya. Kalau yang ABC yang kemarin ini ada tulisannya 12/27. Ya, agak tidak terlihat. Ya, kita akan mengetes 3 baterai sekaligus dengan 3 alat yang berbeda ya. Disclaimer bahwa video ini adalah video eksperimen. Jadi pengukuran yang saya lakukan dengan metode dan alat ukur yang saya punya, sehingga jika teman-teman mencoba mengukur di rumah dengan alat yang berbeda, kemungkinan juga hasilnya bisa berbeda, begitu ya teman-teman. Itu disclaimernya, ini untuk eksperimen saja. Kita akan mulai dengan ZB2L3, tapi sebelumnya kita siapkan dulu baterai shieldnya ya, supaya kalau mati listrik tidak masalah gitu. Ya, ini kita pakai baterai dari Fabcell 3500 mAh. Kemudian yang satu kita pakai baterai dari EV 3500 mAh juga. Oke, sudah siap. Yang pertama kita menggunakan ZB2L3. Disambungkan. Kemudian masukkan baterainya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nyalakan baterai shieldnya. Kita coba yang satu. Iya, ini. Ya, baterai shieldnya tadi ada kendala. Kita mendapatkan voltase 1,63 ya ini. Ini untuk holder baterainya sudah saya ganti kabelnya, sehingga voltasenya bisa terbaca maksimal ya, 1,63 volt. Kita set untuk cut off-nya di 0,5. Ya, 0,5. Kemudian kita pencet OK. Ya, dia langsung berjalan. Ini bebannya adalah 150 mA ya. Ini beban yang terberat, ini 150 mA. Kita letakkan dulu. Ya, kemudian yang kedua kita menggunakan HW586. Oke, sebentar ini. Ya, kemudian baterai kedua kita gunakan HW586. Kita masukkan baterainya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sorry, ini ada agak ketekan. Ya, sudah masuk. Ya. Kita nyalakan baterai shieldnya. Ini ada tombolnya, geser. Ya. Nyala. Nah, oke, di sini voltasenya terdeteksi 1,59 volt. Itu karena kabel holder baterainya masih bawaan ini ya. Jadi belum saya ganti, tidak apa-apa, supaya pembeda saja. Dan beban ini setengahnya yang tadi. Kita coba setting. Cut off-nya di 0,5 ya. Kemudian kita pencet OK. Ya. Voltasenya langsung turun karena sudah diberi beban. Bebannya itu yang ini, nah 77 ya, 75.
Kita anggap 75 mA, setengahnya yang tadi ya. Nanti kita dapat berapa mAh. Iya. Ini jadi menarik ya, ada casingnya. Hybrid casing jadi lebih menarik. Nah, sekarang kita gunakan DL24. Nah, sebelum menggunakan DL24 kita perlu mengkosongkan ini di stop dulu, off. Kita perlu mengkosongkan zero all data nih, zero all data. Oke. Nah, setelah itu ya supaya semua datanya 0. Kemudian kita masukkan baterainya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Terbaca 1,635 ya. Berarti betul ya tadi yang di ZB2L3 juga terdeteksi voltasenya 1,6. Ini sudah saya set di beban 50 mA. Jadi yang tadi pertama 150 mA, yang kedua 75 mA, yang ketiga di DL24 50 mA saja ya. Dan cut off-nya ini di 0,8 volt ya teman-teman. Ini cut off standar internasional, jadi pakai standarnya 0,8 volt. Lah yang di alat yang tadi dua itu kita maksimalkan di 0,5 volt supaya bisa mendapatkan angka yang lebih tinggi lagi, benar-benar dihabiskan. Mengapa standar internasional di 0,8 volt? Itu karena alat-alat pada umumnya setelah baterainya 0,8 volt itu mati. Dan di baterai ini jika voltasenya sudah 0,8, jika masih di drain, diberi beban terus, itu reaksi kimia di dalam baterainya sudah tidak begitu stabil. Oleh karena itu standarnya ditetapkan 0,8 volt. Jadi ini alatnya ini udah otomatis maksimal untuk discharge-nya di 0,8 volt cut off-nya ya, nggak bisa dikurangi lagi nih. Ya ini karena sudah siap, sudah mode CC, kita on kan. Nah, ya ini sudah mulai berjalan. Ya ini kurangnya 0,0550 mA ya yang hijau. Voltasenya sudah mulai turun. Kemudian ini bebannya, resisten, terus WH-nya. Kalau watt hour memang lebih besar dari mAh ya angka-angkanya, jadi watt hour sudah muncul duluan, nanti baru mAh-nya muncul. Oh ya ini kalau ini temperatur MOSFET, kalau ini temperatur yang ini teman-teman. Ini kan kelihatan 27 ya. Kalau saya pegang ini nanti jadi 30 lebih. Nah, 30. Ini untuk pengaman jika baterainya overheat. Nah, saya letakkan di situ. Ya, ini sudah muncul 1 mAh. Tinggal kita tunggu, waktunya berjalan sangat lama ini ya, karena bebannya kecil. Ya, kita tinggalkan sampai prosesnya selesai, nanti kita langsung ke hasilnya ya teman-teman. Ini sudah berjalan semuanya. Oke teman-teman, ini hasilnya sudah muncul. Kita cek yang bebannya terbesar dulu ya. Ini kita cek ZB2L3. Ini bebannya 5 watt 10 ohm. Jadi kalau di miliampere kan itu kita dapat beban 150 mA. Dan kita dapatkan kapasitas 991 mAh. Wah, mantap ya. Ternyata lumayan besar, ini cukup besar. Yang kemarin yang ini super extra heavy duty, kita dapatkan tembus 1000 mAh di sini ya. Ya. Kemudian alat yang kedua menggunakan HW586 dan bebannya 75 mA dan tembus 1000 mAh teman-teman. 1064 mAh, tembus 1000 mAh. Wes, mantap ya. Ini tembus 1000 ya, ternyata mantap. Kemudian kita cek di DL24. Ya. DL24 kita, wow, ini 951 mAh tuh. Cut off di 0,8 volt. Kapasitasnya 951 mAh. Waktu pengujiannya 18 jam 50 menit 40 detik. Mantap sekali ini teman-teman. Padahal kemarin yang di tes di sini super extra heavy duty itu mendapatkan angka 900 mAh. Ini yang merah kok bisa lebih tinggi ya? Apa yang mempengaruhinya ya? Wah, kita belum tahu juga ini kenapa ya. Karena kalau yang hitam ini kan super extra heavy duty. Kalau yang merah
ini extra heavy duty, tidak ada supernya ya. Seharusnya lebih tinggi yang hitam kan ya. Ya mungkin teman-teman ada yang tahu mengapa, boleh komen di komentar ya. Ya, wah, ini memang eksperimental. Ini sebagai eksperimen saja teman-teman, sebagai pengetahuan kita bersama. Jadi metode pengukuran alat yang digunakan itu mempengaruhi hasil. Jika alatnya yang digunakan beda, apalagi cara pengukurannya berbeda, bebannya berbeda, cut off-nya berbeda, tentu saja hasilnya pun berbeda begitu. Ya teman-teman yang pernah mengetes mungkin bisa ikut komen, diskusi bersama di komentar. Ya untuk pengetahuan saja, ini 951 mAh untuk si baterai ABC merah. Mantap sekali. Ya, sekarang kita penasaran dengan baterai ABC yang biru ya. Baterai ini yang paling banyak ada di pasaran, di toko. Kemungkinan besar toko-toko tuh ada baterai yang biru ini. Ya, tapi ini saya mau beli dulu nih karena sudah kepake 2, tinggal 2. Nanti next video kita bahas yang Energizer dulu ya. Ini baterai Energizer sebenarnya sudah saya beli cukup lama, cuman belum saya review saja, sehingga perlu saya refresh dulu. Jadi saya refresh menggunakan X-Star L4 Pro supaya performanya ada pada performa terbaiknya sebelum kita tes. Nanti kita tes menggunakan 2 alat yang berbeda, pakai alat ini dan ini DL24 ya. Oke teman-teman, cukup sekian sharing kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.